Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, selamat mengikuti podcast yang dilaksanakan oleh tim Laufum Mahdi and Associate yang berada di saat ini berada di kantor kediaman ataupun tempat kumpul-kumpulnya tim Laufum Mahdi and Associate yang berada di Kota Palangkaraya. Selamat siang, selamat berjumpa kembali di podcast yang hari ini akan kita hadirkan sebagai tamu di dalam acara ini yang tidak asing lagi adalah yang terhormat Bapak Berti Letora. Selamat siang Pak Berti. Selamat siang. Ya, bertemu kembali dalam acara sharing dan kita boleh bertukar pikiran sesuai dengan apa yang kita inginkan. Ya. Silakan Pak Berti. Ya, bagaimana kabar Pak Berti? Kabar ya Sehat selalu ya. Sehat Alhamdulillah. semua. Aktivitas lancar. Ya. Kita hari ini ngobrol-ngobrol santai, ringan dengan Pak Berti Letora yang beliau ini tidak asing lagi adalah seorang ahli hukum pidana. Kenapa ahli hukum pidana? Karena sering diundang di dalam persidangan sebagai ahli. Bukan siap. Begitu Pak Berti? Ya, siap. Oke, ya. Kita yang menjadi isu hari ini yang ada beberapa ditangani oleh Pak Berti juga, bagaimana hakim di dalam menerapkan, di dalam membuat pertimbangan hukumnya terkait tentang hukum acara yang dalam hal ini banyak yang tidak sebagaimana diatur di dalam hukum acara tersebut. Salah satu contoh, misalnya di dalam menggali kebenaran materialnya. Terkait tentang hal tersebut ada di antara beberapa pengacara atau penasihat hukum ataupun rekan jaksa penuntut umum di saat menyampaikan, di saat menggali kebenaran materialnya terhadap kliennya, itu tiba-tiba selalu dipotong, dipangkas oleh majelis hakim. Bagaimana menurut saudara Pak Berti dalam hal ini terkait tentang hukum acara yang mengatur tersebut? Baik, jadi ini adalah proses litigasi di mana dalam proses litigasi ini kita dikenal dengan etika profesional, ya. Artinya etika profesional sebagai hakim, etika profesional untuk seorang JPU, etika profesi seorang hakim, seorang pengacara, dan etika profesi seorang ahli ketika dalam posisi litigasi. Ya. Nah, di dalam konstruksi litigasi itu, apabila dalam ranah hukum pidana, maka setiap subjek dalam profesi harus memahami apa tupoksinya. Yeah. Tugas pokok dan fungsi masing-masing. Hakim tugasnya apa? Yeah. Kemudian jaksa tugasnya apa? Pengacara tugasnya apa? Ahli hukum pidana itu tugasnya apa? Dilihat dari segi sisi tupoksi ini, hakim bertindak dengan cermat dan dengan teliti untuk meneliti apakah dakwaan dari JPU itu terhadap terdakwa. Oke. Apakah ini tidak terlepas juga dengan perilaku hakim? Perilaku hakim di dalam memimpin satu persidangan, ya memang diatur di dalam undang-undang kehakiman dan diatur juga di dalam kode etiknya bahwa perilaku hakim di dalam hal ini dia harus mencerminkan wibawa seorang kehakiman. Nah, apakah ini juga terkait tentang dia meningkatkan wibawanya tersebut atau hanya sekedar untuk mengkat atau menghalang-halangi dari penasihat hukum ataupun jaksa penuntut untuk menggali kebenaran material dalam perkara yang sedang Baik. Jadi ini betul, saya tertarik dengan apa yang memang digambarkan oleh Pak Mahdi ini. Karena ini betul-betul terkait dengan proses litigasi pidana di dalam sebuah konstruksi bangunan dalam hukum acara. Jadi kalau tadi saya katakan bahwa tiap-tiap pihak harus memahami tupoksinya, tugas pokok dan fungsinya. Ketika setiap orang sudah memahami tugas dan pokok fungsinya, maka dia tahu apa yang sebenarnya dia lakukan. Di dalam hukum pidana, memang ada asas bahwa hakim itu aktif
dalam hal ini dia turut aktif bersama-sama untuk menggali ranah hukum material yang sesungguhnya yang mengarah kepada dakwaan. Oke. Artinya dalam hal ini hakim harus aktif. Harus aktif. Harus aktif. Nah, itu untuk hal yang lain. Di dalam membuat pertimbangan hukum, kan sering terjadi nih. Pada saat di amar putusan, itu sering terdapat itu gugatan tidak dapat diterima. Bagaimana Pak Berti dalam hal ini menyikapi terkait tentang amar putusan yang disampaikan bahwa gugatan tidak dapat diterima. Apakah gugatan tidak dapat diterima ini dibuat di putusan awal atau setelah dilakukan runtutan pemeriksaan sampai pada pemeriksaan pokok perkara di akhir, tetapi putusannya gugatan tidak dapat diterima. Bagaimana menurut Pak Berti menyikapi hal seperti ini? Baik. Bicara tentang gugatan, maka ranah hukum adalah ranah hukum perdata. Ya. Di dalam konsep ranah hukum perdata, asasnya yang hakim pasif. Hakim tidak boleh aktif. Kalau untuk hal yang perdata. Hal perdata. Ya. Kalau hakim untuk yang pasif. pidana. Kalau pidana hakimnya aktif. Ya. Nah, kalau hakim pasif, maka yang aktif itu adalah para pihak. Ya. Artinya baik penggugat dan tergugat. Si tergugat. Mereka adalah aktif untuk mengajukan argumentasi dengan barang bukti dan saksi-saksi yang ada. Nah, di dalam pertimbangan hukum, seyogianya di situ kan hakim sudah bisa melihat duduk kasus posisinya. Ketika hakim sudah memahami kasus posisinya, karena perkara perdata itu enak. Enaknya kenapa? Cukup ada penggugat dan tergugat, apa objeknya, kemudian apa para saksinya dan barang buktinya, itu sudah sangat jelas sehingga gampang dalam mengambil. Jadi saya mau mengatakan bahwa tidak elok kalau misalnya persidangan itu sudah begitu panjang dan menyita waktu, tapi putusan itu ada bunyi putusan gugatan tidak dapat diterima. Gugatan tidak dapat diterima. Ya, menyangkut juga asas pengadilan cepat dengan biaya ringan. Betul. Itu artinya hal ini kalau sampai diputus di akhir, tetapi putusannya gugatan tidak dapat diterima, ini sangat merugikan para pihak. Justru itu, saya mengatakan tadi kenapa. Seyogianya kalau hakim itu memahami betul tupoksinya tentang ajas di dalam hukum perdata itu, yaitu bahwa perkara itu harus cepat, biaya ringan. Dan ini maksudnya kalau dipahami itu jangan bertele-tele. Kalau memang pada awal itu kan di dalam ada eksepsi dan sebagainya. Kan sudah bisa lihat runtun perkara itu. Perkara ini kalau memang pada akhirnya ada bahwa gugatan tidak diterima dan sebagainya. Iya, karena cacat formil itu. Cacat formilnya. Atau padahal dia sudah tahu bahwa di dalam dia menggali perkara ada satu keaktifan dari para pihak. Nah, dia tinggal melihat saja dari keaktifan para pihak ini manakah yang bisa dilihat pembuktiannya lebih kokoh. Sehingga jangan sampai terjadi gugatan NO itu. Karena gugatan NO ini artinya itu kurang formil. Sebenarnya begini, Pak. Jadi gugatan NO ini sebenarnya gugatan tidak berwibawa. Tidak berwibawa. Karena kenapa? Niet onafhankelijk verklaar. Artinya tidak cukup pihak, tidak cukup barang bukti. Sedangkan ketika gugatan ini masuk, dia sudah tahu isi gugatan. Dan dia sudah bisa tahu apa yang kurang. Apakah boleh juga dikategorikan bahwa hakim di dalam memutuskan satu perkara seperti ini bisa dikategorikan putusan mencari aman? Apakah bisa dikategorikan seperti itu? Ada kemungkinan begini. Artinya kalau saya lihat dari kacamata hakim sebagai penemu hukum. Itu kan hakim itu adalah orang yang menemukan hukum. Seyogianya dia harus menemukan hukum. Dia bukan NO kan sebuah perkara. Sebab niet onafhankelijk verklaar itu sebenarnya kalau menurut hemat saya secara filsafat hukum itu tidak berwibawa. Karena kenapa? Kok hakim sudah melihat pembuktian dalam fakta persidangan, tetapi apa yang kurang di situ?
Berarti tidak mungkin seorang pengacara tampil dengan kekurangan. Justru dia harus memenuhi saksi yang begitu banyak, barang bukti yang cukup kuat, sehingga menguatkan gugatan dia. Siap. Ataupun eksepsi dan sebagainya. Oke. Sehingga kalau menurut abang itu begini, Dinda. Wah, adalah keliru kalau satu perkara NO. Ya, Sebenarnya itu tidak tidak bijaksana. di sana. Tidak ada wibawa. Karena dia ini hakim itu kalau istilahnya rechtsfinding. Hakim Rechtsfinding. itu penemu hukum. Siap. Jadi tidak boleh ada hakim beralasan bahwa tidak ada ketentuan atau peraturan yang tidak mengatur persoalan itu. Dia cepat harus mengambil. Jadi begini, karena dia harus rechtsfinding, dia harus menggali hukum yang tumbuh dan berkembang dalam masyarakat sebagai input dia untuk mengambil keputusan. Bukan dia NO kan sebuah perkara. Ya. Artinya, tak boleh. Ya, kalau memang NO, ya itu tadi, apakah bisa dikategorikan bahwa seorang hakim demi membuat satu putusan untuk mencari keamanan, sehingga dia putus NO. Apakah bisa dikategorikan seperti ini? Saya boleh sejalan dengan itu. Begini, karena kenapa? Hakim itu ada keraguan-raguan dalam mengambil keputusan. Siap. Artinya, setelah dia menimbang dan sebagainya, dia tidak mau mengecewakan penggugat dan tergugat. Ya. Sehingga supaya aman dia tidak ada kecemburuan di dalam kecemburuan yuridis. Ambil tengah aja begitu. Supaya di posisi aman. penggugat juga tidak dirugikan, tergugat tidak dirugikan. Jadi saya NO. Supaya dengan NO bisa gugat baru lagi. Nah, tapi sebenarnya logika hukum kalau perkara NO itu tidak bijaksana. Tidak bijaksana dan tidak ada wibawa. Tidak ada wibawa. Tidak ada wibawa. Kalau misalnya ada tindakan seperti ini di dalam hakim memutuskan satu perkara NO, apakah ini ada satu hal atau sanksi? Karena ini demi kepastian hukum kan. Apakah ada sanksi yang bisa diberikan kepada majelis hakim yang memutus perkara yang NO ini atau ada hal-hal lain? Ini salah atau memang putusan hakim ini dianggap benar dan tidak harus ada upaya hukum. Nah, tetapi kalau misalnya NO begini, upaya hukum kan tidak ada ini. Ya, upaya hukum itu kembali kepada para penggugat dan tergugat. Apakah perbaiki atau gugat balik? Ya. Kalaupun banding, baru, pihak baru tambah pihak. Ya, kalaupun banding itu saya rasa satu hal yang konyol bagi pengacara. Banding dalam perkara NO itu biasanya dia kembali kepada putusan PN. Putusannya. Pertama. Maka oleh itu tentunya kalau misalnya ini dengan putusan NO ini akhirnya para pihak ini memperbaiki kembali dan menggugat ulang, artinya ini kan tidak ada sudah menyalahi prosedur hukum acara. Ya, menyalahi prosedur hukum acara. Biaya perkara bertele-tele, biaya besar, merugikan waktu dan tenaga. Berarti ini tidak sesuai dengan asas peradilan cepat, murah dan ringan, biaya ringan. Itu sudah. Jadi tidak ada. Sudah tidak ada. Oke. Sangat menarik dengan pakar hukum pidana dan juga dosen di Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Tambun Bungai Palangkaraya. Tapi sudah pensiun ya sekarang ya? Sudah pensiun. Tapi kegiatan di luar masih. Kegiatan tetap di litigasi. Di litigasi masih. Apabila dibutuhkan dalam pemahaman ahli hukum. Pendapat hukumnya sangat luar biasa ya. Untuk masukan daripada Pak Berti terkait tentang nih rekan-rekan advokat kita yang saat ini sedang mengisi ilmu-ilmu hukumnya, pengalaman-pengalamannya, saran yang terbaik dari Pak Berti sebagai mantan dosen dan juga ahli di hukum pidana. Bagaimana kira-kira dari Pak Berti memberikan semangatnya, masukannya kepada sebagai rekan-rekan, spirit yuris? Siap. Artinya spirit fighting untuk para yuris, mereka yang mencari keadilan. Saya bangga dengan semua itu karena kita ada inisiatif dan kreativitas untuk bagaimana membangun dunia keadilan di Republik ini. Nah, khusus bagi teman-teman yang menggeluti profesi pengacara, maka yang terpenting adalah memahami bangun konstruksi hukum. Siap. Artinya jika dalam ranah perdata, maka kita harus tahu konstruksi hukum perdata dalam sebuah gugatan dan bagaimana kita menyikapi
senjata kita, amunisi kita untuk melakukan perlawanan dalam Oke. sebuah gugatan. Nah, ini yang disebut dengan bangun konstruksi. Bangun konstruksi ya. Nah, kalau kita mengerti bangun konstruksi ini, kita cepat tanggap. Dan perkara itu malah bisa cepat. Oke. Dan tidak bertele-tele. Siap. Nah, kalau dalam ranah pidana, bangun konstruksi itu simple. Setelah kita masuk dalam program litigasi, maka seorang pengacara, seorang ahli, terlepas dari hakim, atau hakim juga masuk dalam itu, pikiran kita ini hanya ada 3 ajas. Siap. Kalau kita masuk di ranah hukum pidana, asas yang pertama adalah ajas legalitas, karena kita berpijak pada pasal 1 ayat 1 KUHP. Kalau ketentuan tidak mengatur, tidak bisa dituntut, karena harus ada peraturan yang mengatur lebih dahulu. Siap. Dalam hal ini, ya itu yang disebut dengan kegiatan nullum delictum nulla poena sine pravia lege itu. Oke. Nah, jadi asas pidana ini kita harus ada. Kemudian asas yang kedua adalah asas actus non facitreum nisi mensitrea, yaitu kalau perbuatan pidananya sudah ada, kita harus cari kesalahannya. Oke. Asas kesalahannya. Asas kesalahan ini biasa terkait dengan asas kesengajaan. Ya. Dari kesengajaan ini kita tahu tentang mens reanya seseorang, apa niat batinnya, apa dia lakukan itu karena memang dia ada niat ke situ atau sama sekali karena ada kelalaian. Ya. Sehingga konstruksi saya mengatakan bahwa dalam ranah hukum pidana, bangun konstruksi hukum itu harus dipahami. Artinya, jika Pak Mahdi sebagai seorang pengacara, maka yang pertama dikuasai dilihat adalah pasal-pasal dakwaan itu. Apakah pasal-pasal dakwaan itu sudah tepat terhadap terdakwa? Siap. Sudah tepat terhadap terdakwanya atau tidak? Atau tepat tetapi dalam pembuktiannya bisa dibuktikan oleh pengacara bahwa tanda kutip ada kelemahan-kelemahan, karena terkadang ini para JPU itu copy paste dakwaan. Sehingga kita melihat ketikan-ketikan yang kok sama dengan dakwaan itu sama ini. Nah, kelihatan ada satu bentuk copy paste. Nah, copy paste ini biasanya menyesatkan sehingga terkadang pengacara itu bengong. Ini apa konstruksi hukumnya bagaimana? Misalnya contohnya saja, misalnya kita bertemu dalam kasus-kasus korupsi. Kasus korupsi itu supaya tidak bertele-tele copy pastenya itu jaksa pukul rata. Pasal 2 ayat 1, pasal 3, pasal 18, pasal 65, pasal 55. Ini jaring itu, kalau ikan orang mancing itu, mata kail itu berangkai begitu. Jadi ikan semua terpar bisa Nah, ini kelihatan. Tapi akhirnya putusannya itu kena pasal 3. Berarti mubazir. Ada kemubaziran di situ. Jadi boleh dikatakan bahwa di dalam hal ini sama ibarat memasang pancing. Jadi akhir daripada itu outputnya hanya satu pasal ini Artinya dalam hal ini kurang jeli dan kurang telitinya. Atau boleh dikatakan kurang terlalu menguasai materinya. Jadi pertama, kasus bisa saja dipaksakan. Bisa dipaksakan. Karena kenapa? Misalnya karena kasus-kasus ini biasanya kita melihat bahwa terkadang kalau kasus ini merupakan kasus dari kepolisian, dari penyidik, biasanya berkas ini pulang pergi juga. AP19 bolak-balik. Ada kejenuhan karena sudah lelah, sudah jaksa paksa. Ajalah kita naikkan. Itu ada petunjuk, ya kan? Biasanya kan ada petunjuk itu. Nah, bagaimana bentuk petunjuk yang dilaksanakan terhadap si penyidik ini oleh jaksa? Jadi biasanya petunjuk-petunjuk dari JPU, misalnya perbaikan berkas ada kekurangan. Misalnya kekurangan barang bukti atau kesaksian ini ada kelemahan. Untuk P19 itu ya? Jadi ada petunjuk-petunjuk. Petunjuk-petunjuk itu yang diperbaiki. Tetapi terkadang juga penyidik ini merasa sudah cukup. Balik lagi berkasnya, menurut kami sudah cukup. Nah, akhirnya berkas ini pulang pergi. Sudah pasrah-pasrahan aja, kita dakwakan saja. Tergantung hakim saja. Jadi akhirnya perkara-perkara ini perkara pasrah. Perkara pasrah itu. Kalau sudah perkara pasrah, karena apa? Sudah keterlanjutan, pengaduan diterima, sudah terlanjutan, sudah disidik semua, biaya sudah keluar semua. Jadi mereka selain nota tertulis bisa juga ngomong, ini Pak,
Saya ini kan sudah terlanjur, kami sudah bekerja lama ini, bagaimana perkaranya, tolong dinaikkan aja lah tersangka hakim. Yang penting perkaranya masuk sidang. Oke. Nah, ini untuk menyenangkan seorang pelapor atau pengadu. Ya. Mas, Apa tujuan daripada itu? Biasanya itu apa menurut? Jadi biasanya tujuannya ini yang penting perkara diadili. Perkara diadili. Masalah siapa yang kalah atau menang lain urusannya. Ya. Kenapa? Untuk menyenangkan bahwa pekerjaan seorang penyidik sudah selesai. Sudah selesai. Artinya itu tidak ada satu pelanggaran pun di situ ya. Iya. Karena memang tingkat profesionalnya saja. Tergantung nanti bagaimana di proses persidangannya. Ya, dari jaksa penuntut umum, pengacara dan majelis hakim. Hanya sebatas itu aja, ya. Cuma biasanya kelemahan itu terkadang terjadi, misalnya hakim bisa menggerutu dengan dakwaan. Menggerutu dengan dakwaan karena dakwaan itu ada aneh-aneh. Yang sebenarnya tidak akan. Lalu dakwaan ini nanti hakim tanya di luar layar, kenapa ada dakwaan Anda begitu? Kami dapat dari BAP. Nah, lalu ada secara psikologi ada saling tolak menolak siapa yang menskenariokan perkara ini. Artinya itu tidak menutup kemungkinan. Tidak menutup kemungkinan itu akan terjadi ya. Itu terjadi. Oke. Ya, sangat menarik sekali perbincangan dengan Pak Berti pada hari ini. Untuk hari ini kami rasa komunikasi, diskusi atau perbincangan dengan Pak Berti kami rasa sangat cukup, dan untuk selanjutnya akan ada pembahasan-pembahasan di perkara-perkara lain. Siap. Oke. Bagi rekan-rekan, silakan demi untuk kelancarannya podcast kita dan acara-acara selanjutnya, silakan subscriber dan like and share. Karena dengan adanya hal-hal tersebut, kita akan tetap selalu eksis dan akan selalu semangat untuk memberikan edukasi terhadap masyarakat yang ada di wilayah Republik Negara Indonesia ini. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Pak Berti, sukses dan sehat selalu.